Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Zata Farahia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai vektor, yaitu mencari jarak antara titik dengan garis. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan awalan, ya. Jadi penurunan rumus bagaimana suatu vektor itu bisa tegak lurus. Suatu sembarang vektor bisa tegak lurus dengan garis, ya. Nah, kali ini kita akan melangkah lebih jauh, ya, untuk mencari jarak antara suatu titik dimanapun, ya, sembarang titik dengan suatu garis dengan menggunakan prinsip dari dot product dan juga proyeksi vektor. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita langsung, ya, diminta untuk mencari formula untuk mencari jarak, ya, jaraknya kita sebut dengan D antara titik P0 dan juga suatu garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita coba menggambar, ya, kita coba menggambarnya terlebih dahulu. Ini adalah garisnya, ya, sembarang garis AX plus BY plus C sama dengan 0, ya. Nah, di sini akan kita letakkan titik P0, ya. Misalnya titik P0-nya itu ada di sini, ya. Nah, titik P0 ini kita hubungkan dengan suatu titik, ya. Katakanlah ada titik Q, ya. Di mana titik Q ini dia juga dilewati oleh suatu vektor n, ya. Nah, kan kita sudah janjian, ya, bahwa vektor n itu adalah vektor yang tegak lurus dengan garis. Nah, titik Q ini kita bisa cari vektor, ya, yang menghubungkan antara titik Q dengan titik P0, ya. Kita gambar dulu sini menjadi vektor Q P0, ya. Jadi misalkan kalau P0-nya adalah X0, Y0 dan titik Q-nya kita permisalkan X1, Y1, ya, maka vektor Q P0 adalah pengurangan dari X1, Y1 keliru, ya, X0, Y0 dikurangi dengan X1, Y1 sama dengan X0 min X1, Y0 min Y1. Nah, dari sini kita ingin mengetahui kan berapa jarak antara titik P dan juga garis. Nah, pada dasarnya jarak, ya, yang disebut dengan jarak adalah lintasan terpendek dari titik dan juga garis yang membentuk sudut siku-siku terhadap garis, ya. Jadi dia di sini membentuk sudut siku-siku terhadap garis, ya. Maka ini adalah jaraknya. Ini adalah D. Nah, bagaimana kita menghitung D ini, ya? Kita bisa lakukan proyeksi dengan bantuan N. Kalau kita proyeksikan, ya, terhadap N yang vektor Q P0 ini kita proyeksikan terhadap N, maka akan kita dapatkan, ya, ini adalah komponen vektor yang berhimpitan dengan N, ya, atau dia disebut proyeksi vektor Q P0 pada N, ya. Ini adalah vektor D. Kalau kita cari panjangnya, kita akan menemukan jaraknya. Kalau kita cari normnya, kita akan menemukan jarak antara titik P dan juga garis. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa pahami, ya. Kita coba. Nah, sekarang kita tahu bahwa untuk mencari D, ya, yang kita butuhkan adalah panjang suatu proyeksi, ya. D kita definisikan dulu. D adalah proyeksi vektor Q P0 pada N. Oke. Nah, karena yang kita cari adalah skalar atau panjangnya, ya,
maka kita berikan lambang norm di depannya. Ya, oke. Sampai sini bisa mengikuti ya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, kita tinggal masukkan ke formulanya yang telah kita pelajari pada 2 video yang lalu kalau nggak salah ya, tentang proyeksi vektor. Langsung aja ya saya tulis. Rumusnya adalah dot product antara Ki P0 dan juga vektor n yang dibagi dengan norm dari n. Oke, simpel banget ya. Nah, yang paling penting adalah Anda paham bagaimana gambarnya, bagaimana visualisasinya, membayangkannya. Oke, sekarang kita langsung aja menghitung vektor Ki P0 ya, karena ini belum berupa angka, karena dia masih berupa persamaan, kita tulis aja apa adanya. Dikalikan dengan, oh ya, vektor n, berarti vektor n ini adalah sama ya, vektor n adalah A, B asumsinya. A, B. Oke, ini dot product yang besar di tengah dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, tidak pakai kuadrat ya, karena kita tidak mencari vektor proyeksinya, tapi kita mencari panjang vektor proyeksi. Nah, berikutnya kita tinggal mengkalikan A dikalikan dengan x0 min x1 ditambahkan dengan B dikalikan dengan y0 min y1 dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ini adalah D. Nah, kita bisa lebih sederhanakan lagi dengan cara apa? Nah, kita akan coba sederhanakan persamaan tadi ya. Kita coba tulis lagi ya. D sama dengan, sebenarnya tadi saya ada yang kurang ya, tanda mutlaknya ya. A x0 min x1 ditambah dengan B y0 min y1 dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke, di sini kita berikan tanda mutlak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa titik Q itu kan berada pada garis ya. Nah, kita bisa masukkan titik Q ini ya, dia akan menjadi AX1 ditambah dengan BY1 ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, kita bisa substitusikan ya, C sama dengan min AX1 dikurangi BY1. Nah, oke, kita nanti akan gunakan C ini untuk kita masukkan ke dalam persamaan D. Nah, sekarang kita breakdown dulu ya. Pada sisi yang atas atau pembilang, AX0 dikurangi AX1 ditambah BY0 dikurangi BY1 bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kita kumpulkan untuk yang X0 dan Y0, AX0 ditambah BY0 min AX1 dikurangi BY1 ya, akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah yang menjadi C ya kan. C nya ini akan kita substitusikan ke sini. Oke, ya kan? Nah, sehingga dia akan menjadi bentuk lebih sederhana. AX0 ditambah BY0 ditambah dengan C dikurangi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah yang menjadi dasar ya, atau penurunan rumus dari rumusan menghitung jarak suatu titik dengan garis. Oke. Nah, mungkin cukup ini ya, membingungkan gitu ya. Mungkin Anda perlu menontonnya 1 atau 2 kali ya.
video ini. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal ya, supaya kalian bisa langsung tahu bagaimana cara menggunakan rumusannya. Nah, dari tadi kan kita penurunan rumus tuh hanya menggunakan variabel-variabel ya. Nah, kali ini kita akan langsung menggunakan angka. Oke. Tentukan jarak antara jarak D ya, antara titik 1,-2 dan juga garis ini. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah identifikasi. Ya. Step yang pertama, identifikasi. Identifikasi formula. Ya, kita coba tuliskan terlebih dahulu formulanya. D adalah AX0 ditambah BY0 ditambah dengan C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? Nah, di sini kita harus identifikasi mana X0 dan Y0. X0 dan Y0 adalah titiknya. Nah, maka ini adalah X0 dan ini adalah Y0. Dan ABC ya, ABC adalah garisnya. Berarti ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Oke. Nah, kalau udah kita sudah tahu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Hitung. Udah. D sama dengan, kita coba masukkan 3 dikalikan dengan 1 ditambah dengan B-nya adalah 4, kita kalikan dengan min 2 ditambah dengan min 6 dibagi dengan akar 9 ya, A ditambah dengan 16. Oke, sama dengan di dalam kurung dalam tanda mutlak 3 ditambah min 8 ditambah min 6 dibagi dengan akar 25. Nah, karena yang di atas itu adalah tanda mutlak ya, maka kita walaupun hasilnya adalah min 11 dibagi dengan 5 ya, karena tanda mutlak berarti apapun yang di dalam tanda mutlak itu bernilai positif ya, maka kita rubah dia menjadi positif 11/5. Oke, ini adalah jarak dari titik 1,-2 terhadap garis. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana mencari titik dengan garis ya. Kita akan sambung pada video berikutnya, yaitu pembahasan cross product. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.